Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Bagian firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan saya untuk menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan kiranya ini juga boleh menjadi berkat, setidaknya alarm buat saudara kalau mau menerima sharing firman Tuhan ini. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang berdosa. Kalau kita sekarang berkata kita menjadi pengikut Kristus, itu karena kita hanya dikasih karunia, dilayakkan, diampuni menjadi orang yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Walaupun pada hakikatnya atau pada kenyataannya dosa selalu mengintip. Karena iblis itu dikatakan seperti singa lapar yang siap menerkam, dan saya juga saudara adalah mangsa-mangsa yang sedang diintip oleh si singa lapar itu. Tapi ada satu bagian yang mengatakan janganlah kita juga sombong dan mengatakan karena darah Yesus telah menebus saya bukan lagi orang berdosa. Saya setuju bahwa kita bukan lagi orang berdosa. Tapi pada kenyataannya kita rentan jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya di dalam kitab ini kita kembali diingatkan tentang kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, 9, dan 10 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jelas sekali, saudara, saya baca ini dengan lafal yang mantap loh. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang 10 terakhir. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia, yaitu Kristus, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, saya menarik sekali kita mulai dari ayat yang ke-10. Dikatakan jika kita tidak berbuat dosa, kita menjadikan Yesus pembohong, pendusta. Mengapa? Karena Kristus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari ikatan dosa. Kristus datang ke dunia ini karena dia ingin menjelaskan bahwa manusia itu terikat dalam dosa. Nggak ada satupun orang yang bisa terlepas. Mungkin dalam beberapa saat dia bisa hidup dalam kekudusan. Seperti ketika saya membuat rekaman ini, saya tentu tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah rekaman ini selesai, saya keluar pada kehidupan nyata, berhadapan dengan banyak orang. Disitulah dosa rentan sekali saya buat, karena memang iblis nggak suka melihat anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Makanya dikatakan kalau kita bilang kita nggak berbuat dosa, ya itu kita sama aja sedang menyangkali, atau kita bilang Yesus berbohong dong. Nah, Yesus datang supaya kita selamat. Nah, kita naik lagi di ayat selanjutnya. Jelas di situ dikatakan, mari saya bacakan buat saudara 9. Kalau kita mengaku dosa kita, ini meresponi ayat yang ke-8. Kalau kita bilang kita nggak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kalau kita bilang kita nggak berbuat dosa, berarti sia-sia dong kedatangan Kristus. Orang Kristus datang untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Tetapi yang menarik, ada hadiah yang besar. Firman Tuhan hari ini mengatakan, kalau kita mengaku dosa kita, maka dia, Kristus, adalah setia dan adil, dan dia akan mengampuni dosa kita. Jadi, kita sudah lakukan itu. Kita menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita menerima pengampunan. Lalu dalam perjalanan hidup, nggak usah takut. Karena saya percaya ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ketika kita akan jatuh, dia ingatkan. Bahkan kadang kita nakal, kita paksa lalu kita jatuh. Dan dia ingatkan kita juga. Lalu dia akan ingatkan kita lagi, kalau kita jatuh nggak tergeletak. Mari datang kepadaku, kata Yesus. Karena aku lemah lembut. Jadi renungan hari ini kembali mengingatkan kita. Jangan sombong, jangan mengatakan bahwa saya sekarang bukan orang berdosa lagi dan iblis tidak akan pernah bisa buat apa-apa. Iblis tetap bisa buat apa-apa. Tapi kita juga bisa buat apa-apa untuk melawan si iblis. Yaitu melawannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, akui kalau kita lemah, akui bahwa kita rentan jatuh ke dalam dosa, tapi juga kita harus memproklamirkan diri kita. Waktu kita lemah, dia memberi kekuatan. Waktu kita jatuh, dia akan angkat kita naik ke atas. Dan dia akan membimbing kita terus dalam perjalanan hidup ini. Sampai pada berkesudahannya. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.